Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Firman Tuhan saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Ibrani pasal 11. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau sungguh baik. Engkau memperlengkapi hidup kami hari ini dengan firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi kami. Maka biarlah di dalam penyertaan Roh Kudus kami mengerti kehendak-Mu, dan kami mau hidup seturut firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7 firman Tuhan berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita bertanya, maka jawaban itu muncul dari dalam diri kita, bahwa apakah saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Maka tentunya kita semua akan berkata bahwa ya, saya beriman kepada Yesus Kristus. Namun selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk mari kita introspeksi diri kita. Iman seperti apa yang saya peroleh? Maka izinkan saya untuk memberikan 3 jenis iman, yaitu yang pertama, iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang tidak berkaitan dengan agama. Dan itu yang seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita. Yaitu seperti contoh ketika Bapak Ibu mengendarai mobil atau motor, Bapak Ibu akan melakukan itu dengan kecepatan tinggi. Dan ketika Bapak Ibu dalam kecepatan tinggi, Bapak Ibu hanya mempercayakan satu garis lurus yang ada di tengah jalan. Bapak Ibu percaya bahwa garis lurus di tengah jalan itu akan memisahkan Bapak Ibu dengan orang yang dengan kecepatan tinggi juga datang dari depan kita. Itu adalah sebuah iman. Namun iman itu adalah iman yang mati, yang tidak berhubungan dengan agama. Iman yang kedua adalah iman yang intelektual. Iman yang intelektual adalah iman yang percaya kepada Allah, tetapi tidak mempercayakan hidup kita kepada Allah. Seperti contoh ketika Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita
tentang murid-murid Tuhan Yesus yang ada di laut atau di danau Tiberias. Mereka bersama Yesus di dalam perahu. Yesus ikut dalam perjalanan mereka. Tetapi ketika gelombang dan badai menghantam perahu mereka, mereka tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Namun ada ketakutan di dalam diri mereka. Ada juga iman yang ketiga, yaitu iman yang hidup. Nah, di dalam iman yang hidup ini tidak sekedar percaya kepada Yesus, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Maka iman yang hidup ini dapat kita temukan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam bacaan ini. Orang pertama yaitu Habel. Karena imannya kepada Yesus, kepada Allah, itu adalah iman yang hidup. Karena imannya yang hidup kepada Allah itulah, maka ia memberikan yang terbaik kepada Allah dari hasil panennya. Ia tidak ragu dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena ia percaya bahwa Allah sumber berkat. Maka ketika ia mempersembahkan apa yang ada di dalam hidupnya, ia memberikan yang terbaik kepada Allah. Itu sebagai wujud nyata iman yang hidup yang dimiliki oleh Habel. Juga Henok. Kalau kita baca bagian yang menceritakan tentang kehidupan Henok. Henok hidup 365 tahun. Dan semasa hidupnya ia bergaul akrab dengan Tuhan. Ia berelasi dengan Tuhan sangat intim. Karena ia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan karena ia memiliki iman yang hidup, ia tidak ragu ketika ia harus bergaul dengan Allah. Juga ada Nuh. Nuh karena memiliki iman yang hidup, maka ketika ia mendengar firman Allah untuk membuat bahtera, ia tidak mengandalkan logikanya bahwa ia sedang berada di atas gunung. Bagaimana mungkin air akan naik ke atas gunung? Dan itu yang menurut orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka mentertawakan dia. Mereka menghujat Tuhannya. Tetapi Nuh memiliki iman yang hidup. Maka ia mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan ini kita mengerti bahwa iman yang hidup adalah iman yang mempercayakan semua yang terbaik dan menyerahkan kepada Tuhan. Iman yang bergaul akrab dengan Tuhan dalam segala musim hidup ini. Dan iman yang mengerjakan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Itulah iman yang hidup. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari milikilah iman yang hidup. Bukan iman yang mati. Bukan iman yang intelektual. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Kelasi Solo. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di GKI Kelasi Solo. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, juga penata layanan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu ya Allah, agar nama-Mu dimuliakan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.